Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata pelajaran farmakognosi. Kali ini di mata pelajaran farmakognosi saya akan membahas bab herba ya. Mungkin kalian sudah tahu sebagian apa itu herba. Nah, untuk pengertian herba, yaitu herba adalah tumbuhan baik yang pendek ataupun yang kecil yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak mempunyai kayu ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sepertinya herba itu kalau bahasa kitanya mungkin bisa disebut juga rumput ya, seperti rumput ya, karena pendek dan kecil. Oke. Nah, ini daftar simplisia yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, Andrographidis herba. Yang kedua, Belladonna herba. Ketiga, Centellae herba. Yang keempat, Hyoscyamia herba. Yang kelima, Menthae viperatae herba. Yang keenam, Phyllanthi herba. Terus yang terakhir ada Thymi herba. Lanjut. Yang pertama, Andrographidis herba ya. Andrographidis herba. Nah, nama Indonesianya biasa disebut Sambiloto ya. Tanaman asal Andrographidis paniculata Nis ya. Familia ataupun keluarganya yaitu Acanthaceae. Kandungan atau isinya, Sambiloto ini mengandung dua macam zat pahit, yaitu Androgranfolida dan Calmegin. Nah, untuk khasiat ataupun manfaat kegunaannya, Sambiloto berkhasiat sebagai tonikum, antipiretik, dan diuretik ya. Untuk tonikum itu dia sebagai memperkuat atau menambah kuat satu jaringan. Terus yang kedua, antipiretik itu sebagai penurun panas ya. Yang diuretik dia bisa juga disebut sebagai obat atau anti untuk memperlancar buang air ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari Sambiloto ya. Sambiloto, oke ya, ini ciri-cirinya. Lanjut. Belladonna herba. Nah, nama Indonesianya herba belladon. Kemudian tanaman asal Atropa belladonna atau Atropa acuminata ya. Familia atau keluarga Solanaceae. Kemudian kandungan atau isinya, dia herba belladon mengandung alkaloid atropin, hyoscyamin, atropinia belladon, kemudian notropina, scopolamina hyoscina. Kemudian khasiat dan manfaatnya, herba belladon ini berkhasiat sebagai untuk sesak napas, nyeri haid, Parkinson, ataupun parasimpatolitik. Nah, ini adalah gambar contoh herba belladon ya, bentuknya seperti ini, buahnya ya, daun-daunnya. Lanjut. Kemudian Centella herba. Centella herba ya. Nah, nama Indonesianya disebut juga herba pegagan ataupun herba daun kaki kuda ya. Kemudian tanaman asal Centella asiatica, familia ataupun keluarganya Apiaceae. Kandungan ataupun isinya, herba pegagan ini mengandung campuran damar dan minyak atsiri yang disebut velarin atau zat mineral ya, alkali sulfat, zat penyamak, dan glukosid. Kemudian herba pegagan ini berkhasiat sebagai diuretika
amara, tonikum, astringen, ataupun obat sariawan. Kayak yang diureka tadi sudah ya. Kemudian amara ini sebagai penafsu makan ya, baik buat adik-adik semua yang kurang nafsu makan bisa dicoba nih untuk herba pegagannya. Nah, ini gambar dari herba pegagannya ya, ini banyak sekali di pinggir-pinggir jalan kayaknya ya, contoh gambarnya. Baik, lanjut. Kemudian Hyoscyamu herba. Hyoscyamu herba ya. Nama Indonesianya disebut juga herba Hyoscyamu atau bison tobacco. Tanaman asal Hyoscyamus niger ya. Familia atau keluarganya Solanaceae. Kemudian kandungan atau isinya herba Hyoscyamu mengandung alkaloida hyoscyamin dan hyoscina scopolamina ya. Kemudian herba Hyoscyamu berkhasiat sebagai untuk sesak napas, nyeri-nyeri, nyeri haid, Parkinson, penenang, parasimpatolitik, dan antispasmodik ya. Ini contoh gambarnya dari herba Hyoscyamu ya, gambarnya ini bunganya, bunga-bunga, daun-daunnya. Baik, lanjut. Kemudian Menthae piperatae herba ya, atau nama Indonesianya bisa disebut juga herba peppermint ya, herba peppermint. Tanaman asalnya Menthae piperita. Kemudian familia atau keluarganya Lamiaceae, dan kandungan atau isinya herba peppermint ini mengandung minyak atsiri yang mengandung mentol, metil asetat, dan menton. Kemudian herba peppermint berkhasiat sebagai carminativa ya, atau buat yang mengeluarkan udara dalam tubuh ya, baik masuk angin, kembung-kembung gitu ya. Kemudian ini adalah gambar-gambar daun peppermint ya, herba nih. Bentuknya seperti ini ya, peppermint. Nah, herba peppermint ini disimpan di dalam wadah yang tertutup baik harusnya ya. Bagian yang digunakannya itu daun ya. Baik, lanjut. Kemudian ada Phyllanthi herba. Phyllanthi herba. Nah, nama Indonesianya disebut juga meniran ya. Mungkin kalian sudah sering dengar meniran. Tanaman asal Phyllanthus niruri. Kemudian familia atau keluarga Euphorbiaceae. Kandungan atau zatnya yang berkhasiatnya itu dia mengandung zat pahit, damar, mineral, dan zat penyamak. Kemudian meniran ini berkhasiat sebagai diuretika ya, untuk memperlancar buang air. Ini gambar untuk menirannya. Ini daunnya ya. Dia daunnya yang digunakan ya, coba meniran. Kemudian dia baunya sangat aromatik ya, rasanya mungkin agak pahit ya daunnya. Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir ada Thymi herba. Thymi herba ya, nama Indonesianya biasa disebut herba Thymi. Kemudian tanaman asal Thymus vulgaris, dan familia ataupun keluarga Lamiaceae. Nah, kandungan atau isinya herba Thymi ini mengandung minyak atsiri yang mengandung thymol. Terdapat pula carfacol, pinen, linalol, bornil asetat. Nah, herba Thymi ini berkhasiat sebagai obat batuk ya, obat batuk yang ekspektoran ya. Baik, lanjut nih, ada gambarnya herba Thymi, daun-daunnya seperti ini ya. Oke ya, oke, mungkin sampai di sini dulu materi farmakognosi kita, materi herba ya.
Semoga dapat dimengerti semua teman-teman. Baik, untuk yang belum paham, silahkan komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.